Sesaat lagi kita ikuti talk show kesehatan bersama Rumah Sakit Bina Bakti Husada. Radio Nur FM, Smart and Religious Station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kerabat Nur FM, salam sehat. Kembali lagi Ica di sini di jam 10 pagi menemui Anda, menemani waktu pagi hari Anda. Dan kali ini spesial karena apa? Karena di pagi hari ini Ica mau memberikan informasi, lebih tepatnya seorang yang Ica hadirkan di studio Radio Nur FM ini akan memberikan informasi seputar kesehatan. Nah, sebelum kita ke informasi kesehatan oleh narasumber, Ica mau memberikan informasi mengenai tema kita hari ini, yaitu wasir. Mengalami kurang nyaman saat duduk atau buang air besar, gatal atau pendarahan bisa jadi adalah tanda atau gejala umum dari penyakit wasir atau ambeien. Wasir atau ambeien ini sendiri adalah kondisi di mana vena membengkak dan meradang di rektrum dan anus yang menyebabkan ketidaknyamanan serta pendarahan. Itu adalah informasi dasar yang bisa kita dapatkan melalui internet gitu. Banyak sekali informasi-informasi seperti ini. Tapi sebagai orang awam, sebaiknya kita kalau ada orang yang lebih berkompeten, langsung saja ditanyakan. Makanya di pagi hari ini Ica menghadirkan salah seorang narasumber dari tim medis Rumah Sakit Bina Bakti Husada, Dr. Anthony Johan. Selamat pagi Dr. Anthony Johan. Selamat pagi Mbak. Oke, Dr. Anthony Johan, sebelum Ica lebih detail mengenai tema kita hari ini, Ica mewakili Radio Nur FM mengucapkan selamat ulang tahun untuk Rumah Sakit Bina Bakti Husada Rembang ya Dok ya. Oh iya, terima kasih banyak. Yang kedua tahun. Semoga di tahun ini dan di tahun-tahun ke depan Rumah Sakit Bina Bakti Husada bisa menjadi rumah sakit yang lebih unggul dan lebih dipercaya oleh masyarakat Rembang dan sekitarnya. Amin. Oke. Kerabat Nur FM, tema kita hari ini adalah menghindari ambeien atau wasir dengan hidup sehat dan makanan berserat di bulan Ramadan. Tadi Ica sudah sedikit menjelaskan mengenai ini ya, pengertian mengenai wasir. Tapi sebenarnya kalau penjelasan wasir yang lebih mudah untuk masyarakat awam seperti Ica, ini kan bukan orang dari medis ya Dok ya. Itu penjelasan lebih mudah dipahami itu seperti apa sih Dok? Jadi wasir atau ambeien atau biasanya orang-orang sebut ini daging tumbuh ya, biasanya daging tumbuh yang keluar biasanya dari dubur atau anus. Nah, sebenarnya kalau dibilang daging itu kurang tepat juga karena sebenarnya ini sebagai pembuluh darah. Jadi dia itu sebenarnya ada pembuluh darah di sekitar dubur kita, di sekitar anus kita, dia mengalami suatu perubahan sehingga dia bisa keluar. Jadi kurang, istilahnya kalau kita bilang kurang lentur, harusnya kan dia lentur untuk membantu untuk mengeluarkan kotoran seperti itu, tapi karena nggak lentur akhirnya dia bisa keluar. Nah, penyebab ketidaklenturan ini apakah karena faktor usia atau faktor apa gitu Dok? Kalau untuk wasir ini sebenarnya bisa dibagi menjadi dua Mbak. Jadi ada faktor yang memang dari diri kita sendiri ya, faktor internal dan juga faktor lingkungan. Nah, kalau faktor internal ini dia bisa jadi memang ada faktor keturunan. Faktor keturunan karena memang pada beberapa orang itu pembuluh darahnya lebih gampang untuk tidak lentur tadi. Nah, tidak lentur jadi bisa keluar. Nah, jadi secara genetik itu ada faktor risikonya gitu ya. Terus secara usia juga sangat berpengaruh karena kita tahu sendiri kalau usia semakin bertambah maka organ-organ tubuh kita kan fungsinya menurun. Nah, termasuk itu juga kelenturannya juga berkurang sehingga memang pada usia 50 tahun ke atas itu lebih gampang untuk mengalami ambeien. Oh, gitu Dok. Oh, pantes ya
beberapa orang yang sudah lanjut yang Ica kenal memang sebagian ada yang mempunyai atau menderita penyakit ini. Iya, benar. Iya, tapi di masyarakat penyakit ini kan masih cukup membuat penderitanya malu untuk mengaku Iya, kan dok benar, ya. Tapi saya tuh pernah membaca dok di artikel, tapi memang ini sebuah artikel terjemahan sih dok. Kalau semua orang itu sebenarnya punya wasir atau punya ambeien gitu. Menurut dokter itu seperti apa? Jadi memang kalau untuk wasir atau ambeien ini biasanya kan orang-orang ke dokter atau berusaha mendapatkan pengobatan setelah ada benjolan yang keluar. Nah, padahal setelah ada benjolan yang keluar ini berarti tingkat keparahannya itu sudah lumayan parah. Iya, sebenarnya di masa awal itu mungkin cuman terasanya seperti gatal, agak panas di sekitar area dubur, dan kadang agak merasa bengkak seperti itu. Dan pada saat BAB biasanya terasa nyeri. Oh gitu. Iya, karena memang di dalam mungkin sudah ada benjolan yang kecil, tapi dia belum keluar seperti itu. Oh berarti wasirnya itu bukan dimulai saat ada benjolan yang keluar dari itu, mohon maaf Dari, bang iya. itu, tapi justru sebenarnya tanpa itu keluar pun saat kita mengalami yang tadi dokter sebutkan apa namanya gatal, Bisa rasa kemudian gatal, terus rasa panas atau kemerahan, juga bisa saat BAB terasa ada yang nyeri atau mengganjal. oh gitu, itu berarti sebenarnya sudah masuk ke tahap awal wasir Bisa, gitu ya dok ya. bisa. Berarti untuk pengobatannya sebenarnya lebih mudah saat di tahap-tahap awal Benar, gitu. benar, iya benar. Oh, ya. Ini ya dok, berarti terbilangnya untuk orang-orang yang melakukan pengobatan itu mereka cukup terlambat ya, karena biasanya mereka melakukan pengobatan itu saat sudah muncul Sudah, iya, benjolan. sudah muncul benjolan, betul Mbak. Jadi biasanya orang-orang ini kan di saat ini kan pola makan kita kurang baik ya, biasanya kurang buah, sayuran, juga kurang minum air yang cukup. Nah, itu mempengaruhi kondisi BAB kita itu, tinja kita ini kan mengeras sekali. Nah, sedangkan bantalan ini, pembuluh darah ini untuk membantu mendorong. Nah, tinja ini kan harus didorong keluar. Nah, itu untuk membantu mendorong. Nah, di saat keras sekali, bisa aja lama-kelamaan seperti karet dia jadi nggak lentur lagi. Nah, di saat nggak lentur lagi inilah dia pembuluh darahnya ini bisa keluar. Nah, kalau memang sudah keluar, berarti memang tingkatnya sudah lumayan parah. Kemungkinan besar butuh penolongan bantuan medis dari dokter. Oh, seperti itu. Padahal kalau dilihat dari gejalanya itu secara apa ya, kita orang awam itu bisa merasakan gitu kan ya dok, karena Iya, benar. kurang nyaman kita juga yang merasakan, Iya, kemudian gatal juga kita yang merasakan, apalagi saat BAB misalnya keluar darah dan sebagainya kita Iya, juga yang betul. merasakan. Tapi justru karena mungkin kurang pemahaman orang-orang masyarakat, tapi jadi mereka melakukan pengobatannya itu saat sudah terlambat Iya, gitu kan benar, ya dok iya. ya. Waduh, kerabat Nur FM mohon diperhatikan ya, kalau misalnya lebih pahami apa ya yang Anda alami, yang Anda tanda-tanda dalam tubuh Anda tuh mohon dipahami, karena siapa tahu, Ica nggak mendoakan sih, semoga kita semua terhindar dari penyakit wasir, ambeien dan penyakit berbahaya lainnya. Tapi jika Anda mengalami atau merasakan gejala-gejala seperti yang Dokter Antoni tadi sebutkan, bisa langsung melakukan pengecekan atau dicek dulu ke rumah sakit seperti benar. itu. Nah tadi selain gejala-gejalanya tadi kan yang lebih apa sih namanya, yang lebih masyarakat itu yakin kalau itu adalah ambeien, itu apakah rasa gatal itu tadi? Karena kan biasanya gatal mungkin saja ada faktor lain dok. Benar. Nah kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk memeriksakan diri itu untuk orang-orang yang dengan gejala tadi itu memang sebaiknya memeriksakan diri, apalagi kalau memang dia ada faktor risiko, semisal mbahnya atau memang ayahnya, ibunya ada yang mengalami masalah yang sama juga, masalah ambeien ini, sebaiknya nggak apa-apa untuk diperiksakan dulu. Nah, nanti kan sebenarnya memang kalau semisal belum keluar dari dubur, nah itu memang bisa dicek. Jadi kita cek, kalau semisal memang sudah ada benjolan, kita lakukan penjagaan yang lebih awal supaya nggak berlanjut sampai benjolannya bisa keluar. Oh gitu. Jadi kalau merasakan gejala-gejala seperti tadi, gatal, kemudian terus rasa panas, kadang nyeri saat BAB, kurang nyaman saat duduk gitu kan nyaman dok. saat duduk. Nah, Ditambah lagi kalau
di silsilah keluarga Anda kerabat Nur FM sebelumnya itu ada yang memiliki menderita penyakit ambeien ini. Jadi nggak ada salahnya untuk melakukan pemeriksaan ke rumah sakit gitu. Apalagi rumah sakit Bina Bakti Husada Rembang. Terpercaya. Oke, kerabat Nur FM, nanti kita akan lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya mengenai mengenai penyakit ambeien ini. Dan untuk Anda yang mau memberikan pertanyaan, kira-kira misalnya keluarga Anda ada yang memiliki masalah yang sesuai dengan tema kita hari ini, silahkan diajukan di nomor WhatsApp 085713392885 di 085713392885. Anda masih mendengarkan Talk Show Kesehatan bersama Rumah Sakit Bina Bakti Husada. Kembali lagi di Talk Show Kesehatan bersama Rumah Sakit Bina Bakti Husada, dan masih bersama Dr. Anthony Johan di sini yang alhamdulillah tadi sebagian informasi sudah disampaikan gitu mengenai penjelasan ambeien, kemudian sedikit gejala-gejala yang bisa kita rasakan saat kita menderita penyakit ini atau penyakit ambeien ini. Dan salah satu gejala yang cukup banyak menyita perhatian masyarakat itu adalah pendarahan, Dok. Oke. Nah, pendarahan ini apakah keluarnya saat sang penderita ambeien ini BAB saja atau saat dia beraktivitas itu dia bisa mengalami pendarahan ini? Ya, jadi kalau untuk pendarahan di ambeien memang salah satu gejala yang paling sering dikeluhkan ya, karena memang kan mengganggu sekali. Terus biasanya juga darah pada penderita ambeien ini karena darahnya langsung dari pembuluh darahnya di sana, itu darahnya darah segar. Jadi kan mungkin langsung takut ya gitu ya. Nah, biasanya memang kalau pada penderita ambeien itu darahnya muncul saat BAB. Nah, tapi bisa juga saat aktivitas berat dia menetes juga darahnya, karena kan saat kita aktivitas mungkin saja pembuluh darahnya itu kan ikut kontraksi juga ya Mbak ya. Nah, itu kalau memang sudah ada luka sebelumnya karena mungkin BAB yang keras, dia menggores si dinding pembuluh darahnya itu sehingga darahnya bisa keluar. Oh gitu, jadi dinding pembuluh darahnya itu seperti terluka gitu Terluka, ya, Dok ya? Benar. Oh. Nah, untuk pendarahan bagi penderita BAB itu bedanya dengan pendarahan untuk penyakit-penyakit lainnya ada nggak sih, Dok? Kan ada kan penyakit yang salah satu gejalanya itu juga pendarahan. Ada nggak sih, Dok? Ada Ya, kan? ada beberapa penyakit Mbak yang memang sering gejalanya itu salah satunya adalah perdarahan dari dari dubur atau anus. Nah, memang sebagian besar itu orang-orang langsung berpikir, oh ini apa saya wasir atau saya ambeien gitu kan. Kalau perdarahan sebenarnya nggak selalu. Nah, biasanya kalau pada ambeien ini dia darahnya itu darah segar. Jadi bukan darah yang kehitaman atau semisal darahnya ini yang kayak darah semisal saat kalian diare itu berdarah, itu bukan. Biasanya dia ada kotorannya ini biasanya keras dan darahnya itu segar. Oh, berarti kayak darah kalau misalnya tangan kita tergores Ya, betul. gitu, darah segar yang merah, warnanya merah. gitu. Iya, merah segar. Oh, gitu kerabat Nur FM. Jadi saat ada BAB diperhatikan ya. Iya, bisa diperhatikan. Gitu. Bukan darah seperti perempuan menstruasi, bukan seperti itu ya, Dok. Itu kan kalau perempuan yang melebihi menstruasi darahnya ada yang menghitam. Agak kehitaman ya. Ada ini yang kental dan lebih gitu. ke arah segar sih, Mbak. Segar. Darahnya segar dan biasanya kalau memang aktivitas kadang malah bisa menetes itu darah segar itu bisa. Oh, jadi nggak cuma saat BAB, tapi ada kemungkinan saat beraktivitas lain saat itu juga bisa. Tapi memang seringnya saat BAB. Oke, kerabat Nur FM, jangan menunggu sesuatu menonjol di lubang ini. Tapi saat Anda BAB gitu keluar darah segar, itu silahkan memeriksakan diri, jangan dianggap remeh, tapi juga jangan panik juga gitu. Betul. Karena kalau kita panik justru
kita tidak bisa berpikir jernih dan justru mungkin kita mendapatkan penanganan yang nggak sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Iya, benar. Seperti itu. Oke, dan kerabat Nur FM. Oke, kerabat Nur FM, kita masih akan lanjut lagi ya. Yang mau memberikan pertanyaan silahkan di 0857 133 92885 atau di telepon 0295 6998 227. Itu adalah telepon interaktif untuk Anda yang mau ikut bergabung di live talk show kesehatan bersama Rumah Sakit Bina Bakti Husada Rembang. Kembali lagi ke tema kita hari ini, wasir ini kan sebenarnya jika kita tahu penyebabnya dan kita menghindarinya, sebenarnya kita bisa mencegah gitu dari penyakit wasir ini. Dan sebagai tambahan ilmu untuk kita semua nih dok, penyebab seseorang menderita ambeien atau wasir ini apa? Tadi kan dari percakapan kita sejauh ini, salah satunya itu kan karena kurangnya makanan berserat yang kita konsumsi, gitu. Apalagi saat puasa, gitu kan. Biasanya orang itu yang penting kenyang tanpa memperhatikan apakah lengkap yang kita konsumsi itu. Yang penting itu kenyang. Oke, ini saya juga harus introspeksi diri sih dok ya. Gitu. Nah, penyebab dari seseorang menderita wasir ini bisa tolong dijelaskan supaya kita semua lebih paham dok. Ya, jadi selain faktor keturunan, ada faktor lingkungan yang tadi saya sempat singgung. Nah, faktor lingkungan inilah yang biasanya seperti kita makan, terus juga seperti kita minum dan lain-lain itu sangat berpengaruh sekali Mbak. Karena kotoran kita ini sebenarnya kan ada kandungan airnya. Nah, jadi kalau misalnya kita minum cukup, kotoran ini juga nggak terlalu keras. Nah, cuman lebih baik kalau kita makan yang berserat juga. Jadi untuk membantu supaya si kotoran ini keluarnya itu istilahnya lancar lah, nggak ada dia menyumbat di sana sehingga si pembuluh darahnya ini harus bekerja lebih keras, itu enggak. Jadi kalau bisa memang makanan berserat. Nah, kenapa harus makanan yang berserat? Karena kalau makanan berserat, maka dia akan mempermudah si kotoran ini untuk keluar dari dubur. Jadi kita nggak usah butuh tenaga lebih istilahnya. Kalau biasanya kan ada orang yang ngeden tuh sampai nemen banget gitu. Ya, itu biasanya karena kurang cairan, jadi BAB-nya mengeras dan juga kurang serat sehingga sulit untuk dikeluarkan. Jadi udah keras dan sulit untuk dikeluarkan. Oh, berarti asupan minum juga berpengaruh ya dok? Juga. Nggak hanya kita butuh makanan berserat juga, tapi juga minum yang cukup itu juga perlu. Iya, betul sekali Mbak. Selain untuk menghidrasi tubuh kita biar nggak kering, tapi juga mempermudah membantu, atau melancarkan pencernaan kita saat akan BAB. Seperti itu. Nah, untuk makanan serat sendiri orang-orang tuh taunya kan hanya buah gitu dok. Apakah ada makanan lain yang dianjurkan gitu yang memiliki serat? Oh ya, sebenarnya kalau bagus. Untuk makanan berserat itu di sekitar kita banyak. Tapi biasanya bukan favorit orang-orang ya. Biasanya kayak sayuran-sayuran, terutama itu yang sayuran-sayuran hijau. Nah, itu sangat membantu sekali, sangat banyak seratnya. Terus buah-buahan itu sangat membantu juga, apalagi buah-buahan kan banyak yang kadar airnya tinggi juga. Nah, itu membantu juga di situ. Nah, kalau orang-orang di saat bulan puasa biasanya kurang memperhatikan di bagian sayuran dan buah-buahan. Benar, jadi dok. Ketika sahur atau ketika buka, yang dicari biasanya adalah makanan yang mengenyangkan dulu biasanya. Terus terkadang makanan-makanan yang berserat seperti buah, sayur, ini kadang-kadang dilupakan seperti itu ya. Jadi, yang penting makan daging, ada tenaga untuk aktivitas. Nah, sebenarnya jangan juga. Jadi, memang kita selama menjalankan ibadah puasa itu harus ada energi yang lebih, harus makan daging, protein yang lebih. Tapi juga jangan melupakan serat. Jadi, buah-buahan ini, sayur-sayurannya selain mengandung serat, juga ada mineral-mineral, dan ada juga gizi-gizi vitamin yang penting bagi tubuh kita sebenarnya. Yang memang dibutuhkan oleh tubuh. Yang sebenarnya dibutuhkan, iya. Dan memang dianjurkan untuk sayuran-sayuran hijau. Sayuran hijau dan juga buah-buahan biasanya kalau misalnya sayuran hijaunya ya mungkin kalau bisa jangan terlalu dimasak layu ya, karena kan kalau misalnya terlalu dimasaknya terlalu lama, terlalu layu itu juga akan kurang baik kandungan seratnya. Jadi sebaiknya ya yang segar-segar aja. Bisa kangkung, bisa sawi, bisa apa aja yang kalau gampangnya lihat sayuran warnanya hijau
apalagi yang hijaunya itu semakin tua itu semakin baik. Oh gitu. Jadi lama masak juga diperhatikan ya, biar nggak terlalu juga. layu ya. Soalnya kan banyak ya dok, masak tapi sayurannya itu kalau nggak sampai empuk, sampai layu itu kayak kurang puas gitu. Iya, kadang-kadang ya ada yang seperti Ada itu. juga yang seperti itu ya dok, malah justru kurang kandungan seratnya itu kurang baik. kandungan seratnya itu ternyata malah berkurang gitu ya iya. dok ya. Oke, dan untuk buah, ada orang yang mengatakan aku udah makan buah, tapi dia masih mengalami masalah pencernaan gitu. Nah, waktu ditanya buahnya apa, seperti buah klengkeng, buah duku, terus apakah itu buah-buah seperti itu tuh cukup untuk memenuhi kebutuhan serat kita dok? Apa sebenarnya ada buah-buah khusus yang harusnya ini loh lebih banyak konsumsi buah yang ini untuk mencegah atau menghindari yang namanya wasir? Ya sebenarnya kalau untuk buah-buahan semuanya bisa, cuman kalau sebaiknya yang memang yang lebih tinggi serat, mungkin kayak pepaya, melon, seperti itu kan memang orang-orang di masyarakat biasanya kan juga kalau misalnya ada masalah pencernaan, misalnya nggak bisa BAB atau apa kan makan pepaya atau melon, nah itu memang sangat membantu karena kandungan seratnya termasuk kandungan serat yang tinggi. Nah, apalagi kayak pepaya itu tinggi juga. Dan juga kandungan airnya banyak ya dok ya? Kandungan airnya juga banyak, betul. Dan untuk ada yang menganggap makan buah itu menambah budget atau mahal dan lain sebagainya, pepaya itu nggak mahal kok ya kan dok? Di pasar itu termasuk buah yang cukup ekonomis dan bisa kita dapatkan dengan mudah gitu. Apalagi kalau Anda menanam sendiri di halaman rumah, wah itu lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Oke. Dan juga lanjut lagi, kebiasaan tadi kan pola makan gitu dok ya, yang bisa mempengaruhi seseorang terkena penyakit ambeien atau wasir. Nah ini pola kebiasaan, pola kehidupan. Ada orang yang suka duduk terlalu lama, kemudian mereka kerja mengangkat beban, kayak gitu. Dari informasi yang Ica dapat, ini juga bisa apa ya? Mereka itu resikonya itu lebih tinggi. Betul. Benar kan dok? Iya. Jadi beberapa faktor resiko lingkungan lainnya selain makanan itu juga kebiasaan kita. Jadi pertama dari duduk atau berdiri lama. Kenapa? Karena si pembuluh darah ini kan istilahnya kalau kita duduk itu kan tertekan. Nah kalau kita berdiri lama dia harus menahan gravitasi juga. Nah jadi kalau semisal kita duduk atau berdiri terlalu lama, ada kemungkinan pembuluh darah ini dindingnya jadi nggak lentur lagi, nggak bagus lagi. Nah seperti itu. Terus kalau semisal tadi ya Mbak ya kayak faktor-faktor lain, kadang ketika hamil itu juga bisa muncul wasir ini atau ambeien ini. Terkadang kan beberapa ibu-ibu yang hamil itu kadang mengeluhkan, oh kok keluar juga wasir padahal dulunya nggak ada riwayat. Nah karena memang saat hamil atau saat kondisi lain di mana perut ini tekanannya meningkat, karena kan terisi bayi ya kalau hamil ya. Nah di saat tekanannya meningkat, dia mendorong juga, jadi membuat si pembuluh darah ini nggak lentur juga. Jadi nggak semuanya seperti duduk lama terus berdiri lama seperti itu bisa menyebabkan, tapi itu bukan faktor risiko. Jadi lebih mungkin untuk terkena ambeien kalau semisal duduk dan berdiri lama. Makanya kita kalau bisa sering-sering stretching atau pemanasan. Jadi setiap kali duduk, setiap setengah jam sekali kita berdiri dulu, senam sedikit, baru duduk lagi. Oh berarti jangan dari pagi sampai malam duduk terus gitu. Apalagi orang-orang atau anak-anak tuh suka main game itu. Kalau udah main game itu bisa lupa semuanya, lupa makan, lupa mandi, lupa berdiri bahkan mungkin ya. Jadi itu harus diperhatikan juga. Dan juga tadi soal kehamilan, wanita hamil itu juga mempunyai resiko. Bisa jadi resiko, tapi nggak usah khawatir karena bisa ditangani secara medis dan biasanya setelah kelahiran itu menghilang juga. Oh gitu, secara otomatis atau perlu pengobatan dok? Sebenarnya kalau secara otomatis sih Mbak, karena kan tekanannya sudah berkurang ya. Tapi mungkin memang dari orangnya sendiri pun harus pola makannya juga baik. Jadi mendukung supaya pemulihannya lebih cepat seperti itu.
Oh gitu. Jadi jangan khawatir para ibu-ibu calon ibu yang Iya. akan memiliki momongan itu tetap akan ada solusinya gitu. Bisa benar. hilang secara otomatis tapi juga harus dibarengi dengan apa namanya tadi Pola Dok? makan yang Pola baik, makan. terus jangan duduk terlalu lama dan lain-lain itu. Terus mengejan juga kalau Hmm. bisa. Toilet itu yang bagus sebenarnya yang jongkok kalau untuk para penderita ambeien. Oh, toilet yang jongkok ya justru ya, malah ya, karena Dok, ya? dia dibantu oleh gravitasi. Oh. Jadi gravitasi sehingga si orang ini nggak terlalu harus mengedan keras-keras teman-teman gitu, enggak. Jadi lebih Oh, mudah gitu. lah untuk keluar ya. Oke, nah untuk orang-orang yang suka mengangkat beban kayak apa, kan ada atlet gitu, Oh, iya, bodybuilder bodybuilder. ya, itu kan emang pekerjaannya seperti itu. Nah, bagaimana cara orang-orang yang mempunyai pekerjaan atau yang selalu berkutat untuk mengangkat barang-barang berat itu agar terhindar dari penyakit wasir atau ambeien ini? Jadi yang ngangkat benda berat itu memang risikonya lebih tinggi juga karena kan saat kita mengangkat benda itu biasanya otot-otot kita kan berkontraksi ya. Nah, termasuk juga di bagian perut ini bakal ada tekanan yang lebih ke bagian pembuluh darah di dubur itu. Cuman memang terkadang kalau semisal memang pekerjaannya ya itu kan agak sulit juga. Jadi kita hanya bisa di pencegahan. Jadi kalau cara mengangkat barang itu pun ada cara mengangkat yang istilahnya lebih dianjurkan karena tekanannya ke area dubur itu akan berkurang. Berarti cara pencegahan dari tadi cara mengangkat dan lain sebagainya. Ternyata ada caranya ya? Iya, ada caranya juga. Oke. Kalau misalnya dipraktekkan di sini, apakah memungkinkan, Dok? Sepertinya bisa dijelaskan aja ya. Oh gitu. Bisa dijelaskan. Jadi Silakan. kalau semisal orang biasanya kan kita ngangkat benda ya, itu kan kita membungkukkan badan. Membungkukkan badan, kita langsung angkat saja seperti itu. Nah, sebenarnya cara yang baik adalah kita posisinya agak menjongkok dulu. Jongkok. Menjongkok, kita ambil bendanya, nah baru kita angkat ke atas. Jadi nanti tumpuannya itu lebih banyak. Nah, itu juga bisa membantu misalnya orang-orang yang sakit di pinggang. Nah, cara mengangkat yang jongkok dulu itu bisa membantu juga. Oh, berarti seperti cara orang-orang kalau mengangkat barbel, apa sih namanya? Ini ya benar Ini, apa? Jadi memang angkat besi. bodybuilder itu pun sudah istilahnya mencegah sih. Kebanyakan tuh metode-metode mereka itu sudah sesuai lah. Oh gitu, untuk mengurangi resiko, gitu ya. Jadi cara jongkok juga. Ica kemarin baru aja ngelihat di ini sih Dok, siaran live streaming gitu kan. Para atlet pengangkat besi kayak gitu. Oh, caranya seperti itu. Ternyata Iya. memang itu cara yang tepat untuk mengangkat Cara yang benda-benda tepat. yang berat Iya, gitu. betul. Kreator FM bisa dipraktekkan kalau misalnya kita nggak bisa, untuk beberapa orang nggak bisa menghindari kondisi di mana mengangkat barang-barang berat Betul. itu karena memang ada yang pekerjaannya seperti itu. Nah, tapi bisa mengurangi resiko terkena ambeien dengan cara mengangkatnya itu harus dengan cara yang sesuai dengan cara jongkok. Diawali dengan jongkok dulu. Jongkok dulu, terus baru diangkat ke atas. Jadi barangnya gitu. jangan, biasanya kan orang-orang kan membungkuk diangkat. Nah itu. Iya, asal angkat gitu. Iya, mending diangkat deh. Oke, Kreator FM. Semoga informasi di sesi kedua kita kali ini bisa memberikan informasi yang memang Anda butuhkan, insya Allah ya. Dan untuk yang mau memberikan pertanyaan, silahkan di 085713392885, di 085713392885. Nanti pertanyaannya akan Ica sampaikan atau Ica tanyakan langsung kepada Dr. Antoni. Oke, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Anda masih mendengarkan Talk Show Kesehatan bersama Rumah Sakit Bina Bakti Husada. Kreator FM
kembali lagi di Talk Show Kesehatan bersama Rumah Sakit Bina Bakti Husada Rembang. Dan tadi dari sesi pertama, sesi kedua kita sudah ngobrol banyak sekali mengenai apa sih yang perlu kita ketahui mengenai penyakit ambeien ini, dari gejala, kemudian penyebabnya, kemudian apa sih penyakit ambeien itu sebenarnya gitu, supaya kita juga untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan itu tidak terlambat. Oke, dan tadi ini sudah ada yang memberikan pertanyaan oleh kerabat Nur FM yang dikirimkan di 0857 133 92885. Ini dari Indah, katanya Indah ini mempunyai ambeien dan suka keluar darah. Caranya supaya nggak keluar darah lagi bagaimana selain cara operasi? Apakah ada cara penyembuhan lain gitu? Iya, jadi kalau gejala ambeien yang sering keluarnya darah itu memang kemungkinan karena pembuluh darahnya sudah, terlukanya mungkin bisa sudah sangat parah, atau bisa juga karena BAB-nya itu masih keras. Mungkin dari si saudara Indah ini mungkin pola makannya belum baik, jadi semisal masih kurang cairan, terus juga masih kurang makanan-makanan berserat. Nah, kalau semisal dengan pola hidup yang dicoba untuk diperbaiki masih belum bisa juga, memang sebaiknya ke dokter. Nah, kalau memang ke dokter, nanti kita akan bantu bagaimana caranya supaya si pembuluh darahnya ini cepat untuk sembuh, diberikan obat-obat juga, biasanya obat dengan kandungan antioksidan yang tinggi, jadi bagi pembuluh darah ini bagus. Oh gitu. Dan kita melanjut ke pertanyaan kedua ya dok ya, karena kita memang agak Waktunya. sedikit terburu-buru, ada waktu batasnya juga. Tadi dari Ibu Wati itu menanyakan anaknya itu berusia kurang lebih 2 tahun lebih gitu dikit, memang masih kecil, itu mempunyai benjolan di seperti orang terkena wasir gitu. Apakah memungkinkan seorang anak itu bisa terkena wasir dok? Bisa Mbak, jadi memang pada beberapa anak itu kadang timbul wasir. Nah, wasirnya ini tapi lebih sering wasir yang di luar, jadi dia bukan keluar dari lubang anus tapi di sekitar lubang anusnya itu. Nah, wasir itu kan memang ada yang di luar, ada yang memang di dalam, tapi dia bisa muncul keluar. Nah, kalau memang untuk penanganannya sebaiknya nanti ke dokter anak dulu. Oh gitu. Ke dokter anak, nanti dilihat dulu apakah memang benar-benar wasir atau bukan. Seperti itu. Oh gitu, jadi jangan mendiagnosa, maksudnya jangan Jangan, memastikan iya, sendiri memastikan gitu sendiri, ya, betul, iya. Tanpa ada informasi dari orang yang berkompeten, yaitu dokter gitu. Kalau untuk anak-anak penyebabnya apa ya dok? Biasanya karena memang dia pola makannya jelek, bisa juga, tapi kalau pada anak-anak itu lebih seringnya kadang memang ada yang dari lahir ya, yang dari lahir. Nah, kadang juga karena dia terlalu sering nahan BAB atau semisal pola mengejannya itu kurang baik. Oh gitu. Anak-anak punya kemungkinan untuk mengalami yang namanya ambeien atau wasir. Nah, tapi sebenarnya di usia berapa sih dok orang-orang itu lebih rentan terkena wasir atau ambeien? Jadi tetap kalau untuk usianya di atas 50 tahun, karena memang kalau pada anak-anak ini kasusnya jarang juga ya Mbak ya, jadi nggak banyak seperti kasus-kasus yang di orang yang usia sudah lanjut. Nah, kalau misal usia sudah lanjut, memang biasanya karena pembuluh darahnya itu sudah mulai nggak lentur tadi itu, jadi memang biasanya mbak-mbak itu lebih gampang untuk terkena ambeien ini. Tapi berarti kalau udah usia lanjut itu karena memang faktor alami dari tubuhnya, faktor dari tubuhnya. Itu yang menyebabkan penyakit ambeien ini muncul. Tapi temannya Ica ada dok yang masih muda, tapi dia udah dia belum memastikan apakah itu ambeien atau tidak sih, tapi dia mengalami pendarahan saat dia BAB seperti itu. Berarti bisa juga ya dok ya? Bisa juga. Untuk jadi anak-anak yang berusia muda. Memang kalau untuk usia pada usia lebih tua lebih rentan. Tapi mungkin juga pada usia muda, cuman dia punya faktor risiko yang lain, mungkin faktor keturunannya, terus juga memang
pola makan yang kurang baik. Oh benar. Dan kadang juga ada yang memang pekerjaannya kan duduk lama atau berdiri lama, nah itu memang sering juga terkena. Biasanya yang kayak pekerjaan-pekerjaan seperti teller bank, kadang itu juga banyak juga yang terkena karena kan berdiri lama kan. Iya. Oh begitu. Oke. Kirain hanya untuk orang-orang yang berusia lanjut saja Oh, dok. enggak selalu, Ternyata iya. ada. Ternyata semua usia Semua itu usia punya bisa, cuman kemungkinan. masing-masing ada faktor risiko yang berbeda. Tapi yang lebih rentan atau lebih tinggi resikonya itu adalah Pasti orang-orang yang yang sudah lanjut usia, gitu ya. Oke, dokter, di bulan Ramadan ini kan biasanya orang-orang itu mager ya untuk beraktivitas, Oh, iya. males, apalagi untuk berolahraga. Nah, sebenarnya sepenting apa sih olahraga untuk kita mencegah yang namanya penyakit wasir ini? Penting banget Mbak. Jadi olahraga itu kan selain juga untuk tubuh kita ini istilahnya sehat secara ini ya, secara bisa sehat, bisa beraktivitas. Itu biasanya kalau memang kita berolahraga dengan rutin, pembuluh darah di tubuh kita ini jadi kelenturannya itu terjaga. Nah, pada ambeien ini kan dia kelenturan pembuluh darahnya jelek. Nah, kalau dengan olahraga itu bisa membantu juga. Oh, berarti olahraga bisa membantu melenturkan pembuluh darah yang ada di dalam tubuh Iya, kita ini. di dalam ya? tubuh semuanya. Oke, berarti penting banget kita berolahraga. Tapi olahraga seperti apa sih dok? Gitu biar kita puasanya juga enak, kita juga tidak terkena bisa menghindari yang namanya wasir atau ambeien gitu. Olahraga seperti apa yang disarankan? Sebenarnya kalau untuk olahraganya ini, olahraga yang ringan itu sudah cukup Mbak. Jadi semisal 3-5 kali dalam seminggu, terus intensitasnya juga ringan atau sedang, dalam artian semisal kita jogging, lari pagi, itu udah termasuk olahraga sebenarnya. Nah, itu biasanya dilakukan selama 30 menit minimal. Jadi 3-5 kali dalam seminggu selama 30 menit, dan olahraganya pun yang ringan atau sedang aja. Jadi nggak usah olahraga yang berat seperti sepedahan berkilometer atau itu olahraga berat sebenarnya. Ringan itu cukup, olahraga yang ringan aja cukup. Jogging gitu. Kalau renang dok bisa berenang juga. bisa juga. Jadi untuk orang yang suka main air bisa sekaligus berolahraga sambil Bisa. berenang, fisik sehat, pikiran fresh, juga terhindar dari yang namanya ambeien dan penyakit-penyakit lain gitu Iya, kan. betul. Oke, dan sebagai penutup kita di talk show kita pagi ini, dok, ada nggak sih yang ingin dokter sampaikan atau mungkin kesimpulan dari pembahasan kita dari sesi pertama sampai sesi terakhir ini? Ya, jadi untuk para pendengar, ambeien ini bukan penyakit yang istilahnya mengerikan sekali kayak gitu, enggak. Jadi tidak usah takut atau malu untuk minta pertolongan ke dokter atau tenaga-tenaga medis lah yang memang lebih kompeten. Jadi jangan semisal sudah ambeien terus disimpan karena malu, itu jangan. Sebaiknya ke dokter aja, karena memang kita untuk ambeien ini bisa sembuh kok, bisa sembuh. Banyak juga pengobatannya, mungkin hanya dengan perubahan pola hidup, perubahan makan, banyak minum air yang cukup, itu bisa sembuh. Oh gitu. Ada satu pertanyaan terakhir nih dok. Kita kan sedang dalam kondisi pandemi gini ya dok ya. Nah tentu saja untuk penyakit-penyakit yang sebenarnya tidak terlalu urgent, sebaiknya agar tidak, maksudnya bukan agar tidak bisa, kalau bisa ditunda. Nah penyakit ambeien ini termasuk penyakit yang bisa ditunda nggak sih dok? Untuk pengobatan, perawatan? Bisa sih Mbak. Jadi memang kalau untuk ambeien ini, asalkan dia belum terlalu parah ya, semisal memang benjolan, ada yang terkadang benjolannya ini sudah keluar nggak bisa masuk lagi. Oh iya. Ya walaupun udah dibantu dengan jari dan lain-lain, nah itu tentu harus minta bantuan ke rumah sakit. Terus ada kadang yang perdarahannya ini banyak, atau enggak dia karena perdarahan atau karena kan kotor ya, bisa juga terjadi infeksi di situ, demam tinggi dan lain-lain bisa. Nah, cuman kalau memang gejalanya masih ringan, dalam artian masih yang hanya gatal, terus kemerahan, panas, atau mungkin darahnya juga jarang sekali timbul ya, jarang sekali keluar, hanya pas BAB aja, dan itu hanya kadang-kadang aja. Untuk sementara ini memang sebaiknya jangan, tidak dianjurkan.
Tapi memang kalau sudah sangat parah seperti darahnya keluar terus-menerus, terus benjolan ini tidak bisa dimasukkan lagi ya, sebaiknya ke rumah sakit. Berarti untuk benjolan yang bisa, maksudnya bisa saat keluar bisa masuk lagi itu termasuk yang bisa ditunda dulu, Dok? Iya, jadi gitu. Secara derajat keparahan, kalau semisal dia saat BAB itu terasa ada yang keluar benjolan, tapi saat kita setelah selesai BAB, loh kok kita rabat tidak ada benjolan, berarti kan dia hanya keluar saat BAB terus masuk lagi. Oh gitu. Nah itu masih kategori yang sedang lah, yang sedang. Ada gak sih, Dok, apa ya, obat herbal atau mungkin kita bisa menggunakan apa gitu untuk mengatasi, istilahnya kayak untuk ambeien yang tidak dalam kondisi parah gitu, misalnya bisa keluar, tapi pas keluar ada cara untuk bisa memasukkan itu lagi gitu. Itu lagi. Jadi tetap memang harus dari pola makannya yang bagus. Jadi kita tetap mengubah pola hidup dulu. Jadi olahraga, terus pola makan yang baik, minum cairan juga harus cukup. Nah memang kalau semisal kita sudah lakukan itu terus tidak bisa membantu, itu memang ada obat-obat. Nah tapi sebaiknya dengan rekomendasi dari dokter, karena obat-obatnya ini kan terkadang sulit untuk dipahami ya, untuk dipahami. Nah malah nanti salah minum obat itu kan lebih bahaya lagi. Jadi sebaiknya memang ke dokter kalau memang dengan cara-cara yang mengubah pola hidup, berolahraga, minum cairan yang banyak itu masih belum bisa juga untuk memperbaiki, istilahnya memperbaiki dari si pembuluh darahnya itu. Oh berarti yang paling penting itu adalah kita merubah pola hidup, pola makan, pola kebiasaan kita itu ya. Oke, tadi Ica udah ngomong pertanyaan-pertanyaan terakhir, tapi masih ingin menanyakan terus karena memang banyak sekali pertanyaan yang mau Ica ajukan kepada dokter. Iya, tapi mungkin bisa Ica simpan dulu, mungkin di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi ya, Dok. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, kerabat Nur FM, terima kasih untuk kebersamaan Anda dari jam 10 pagi tadi. Ica Nara pamit, kemudian Dr. Antoni Johan dari Rumah Sakit Bina Bakti Husada juga pamit undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.